dari Pak Zatono tentang syarat administratif Pak. Jadi memang walaupun itu dari pokok pikiran kita Dewa, yang bagi kami itu adalah satu hal yang wajib untuk dipenuhi, Tetapi pemenuhan aspirasi tersebut harus juga memenuhi persyaratan. Di antaranya untuk kelompok selain memang ada badan hukum istilahnya, ada pengesahan. Kalau kelompok pemula itu dari SK Lurah atau Kepala Desa. Kemudian kelompok itu sendiri juga harus ada, kalau mau budidaya ada kolamnya, ada ya istilahnya sudah ada jalan Pak, sudah melaksanakan kegiatan, jadi tidak kosong lalu. Kemudian yang pertama tadi memang ada kelompoknya, kalaupun nggak ada kelompoknya untuk kelompok, jadi nggak bisa kita langsung membantu kepada walaupun misalnya anggota tim sukses misalnya seperti itu Pak. Jadi mereka harus ada kelompok, mungkin kelompok sendiri ada semacam legalitas untuk pembuatan dari lurah. Kemudian juga memang berminat, kelompok itu berminat tidak hanya sekedar tempat-tempatan, dan itu melalui proses verifikasi. Di samping itu juga memang harus ada ilmu. Jadi yang pengalaman kita tahun ini untuk 2024 ada 3 pokir yang masuk, hanya ada 2 yang bisa kami akomodir karena memang dananya terbatas. Apalagi tahun 2024 ini ada cukup pusing pemangkasan anggaran, sehingga mohon maaf pokir tersebut tidak bisa kami akomodir. Karena yang terjadi di sini yang perlu kami informasikan, walaupun itu pokir sifatnya, tapi anggaran yang ada di dinas Pak, tidak ada tambahan. Nah, jadi ini mungkin menjadi masukan bagi Bapak di Kota Baru, kalau mau pokir tolong dibantu tambahan Pak, tambahan anggaran ya. Ya, sementara ya. Sementara yang kita ini kan dana yang ada kita pokir, nah anggaran itu apa? Karena memang anggaran di KP3 ini agak terbatas. Karena pertama memang kita tadi ada 5, jadi kita harus lebih lagi lah. Kemudian tadi ada juga pertanyaan tentang budaya. Berapa orang yang jadi untuk kelompok itu dibentuk minimal 10 orang per kelompok. Nah, kembali ke anggaran tadi, walaupun satu kelompok 10 orang, tapi kenyataannya yang selama ini bisa membantu hanya paling separuh 5 orang. Tapi karena sifatnya kelompok ya saling berbagi, saling kerjasama, ya anggaplah ada eksplorasinya dapat paket kali dapat 10 orang. Dan alhamdulillah selama ini dari sekitar 60-an kelompok yang ada di Kota Banjarmasin, kelompok budaya alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana kita harapkan. Artinya walaupun bantuannya hanya terbatas, tetapi usaha yang dilaksanakan oleh para kelompok itu berjalan dengan harapan kita bersama. Kenapa demikian? Karena sekali lagi seperti apa yang disampaikan Pak Adis tadi, bahwa di kota ini kebutuhan pangan itu sangat-sangat urgent, sangat penting, sehingga masyarakat itu melihat bahwa usaha budidaya ikan atau penanaman ikan itu menjadi salah satu alternatif usaha yang memang menjanjikan. Artinya kalau mau berusaha insya Allah ada hasilnya, ada pasarnya, ada yang membelinya. Nah,
Jadi bantuan dari pemerintah daerah, dari dinas, itu walaupun cuma sedikit mereka tetap bersemangat sama kami karena memang pasarnya ada. Nah ini salah satu kunci dari usaha. Jadi walaupun misalnya kita bantu besar-besaran, kalau pasarnya nggak ada, jadi salah satu aspek yang penting memang harus ada pasarnya. Karena lele itu pertama usaha yang cepat, 12 tahun sudah panen, kemudian kopinya juga ada dan harganya relatif stabil. Kemudian juga terkait dengan bagaimana cara mendapatkan bantuan dari pusat. Nah ini memang ada sesuatu yang agak begitu, sama-sama ke KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Kebetulan waktu itu kita imbai lawan Pak Andi Rudi Latif, Pak Wakil Bupati Kota Baru, sama-sama ke kementerian, sama-sama menjulok di dalam Pak. Ternyata di pusatnya agak rumit juga Pak, karena dari seluruh Indonesia datang ke sana, artinya semua datang. Jadi kadang-kadang kita tidak terlalu dilayani dengan baik. Mohon maaf nih, aku mau buka sedikit lanjut. Karena banyak yang datang pemohon-mohon itu. Nah kami berkesimpulan ternyata dari pengalaman kami untuk mendapatkan bantuan dari pusat, salah satunya kita harus publikasi teman-teman. Jadi publikasi potensi kita. Nah bahkan kita pernah dibantu Pak dari pusat tanpa kita minta, karena memang publikasi kita ya kita anggap bagus lah, sehingga mereka memperhatikan. Contoh konkretnya adalah ketika ada bantuan konversi mesin dari bahan bakar bensin ke gas LPG. Nah itu kita pernah minta Pak, ternyata dibantu untuk nelayan. Jadi kapal-kapal nelayan yang berbahan bakar bensin itu diganti dengan LPG 3 kilo. Nah itu mungkin sekadar berbagi pengalaman. Artinya memang potensi kita yang harus dipublikasikan. Kemudian juga prestasi-prestasi lah istilahnya dari kelompok-kelompok itu juga. Terakhir tahun ini kita dibantu bantuan dari KKP itu rehab untuk pengolahan Pak. Pengolahan hasil perikanan, amplang itu dibantu bangunannya untuk usaha pengolahan itu. Bantu mesinnya kan? Bantu rumahnya Pak. Karena pengolahan itu tidak boleh layoutnya, tidak boleh satu rumah di dapur misalnya, tidak boleh di dapur. Jadi harus ada bangunan khusus, terpisah dari bangunan rumah. Nah untuk tahun ini ada bantuan dari KKP untuk membangun rumah produksi. Kemudian Oke kawan-kawan ada dari Bu Taiba ada 500 juta untuk ini. Itu masuk tambahan berarti dari Pak Harmono katakanlah untuk tambah budidaya 100 tambah, tidak menggerus punya yang ekor. Nah itu jadi banyak, malahan dinas perikanannya yang tidak sanggup ditambah yang oke ini Pak nanti aja kebalik tidak menggerus alokasi dana yang diperoleh oleh Pemda, malah ditambah. Rata-rata teman-teman Pak ada 1,5 1 M, tapi tidak berupa kegiatan program ditaruh di dinas-dinas. Jadi rata-rata jalan saja, cuma ada yang tidak jalan hibah-hibah, ada juga yang tidak jalan. Itu untuk Kota Baru. Perlu kami sampaikan memang APBD Kota Baru ini baru kemarin disahkan, Pak. Baru kemarin hari Senin sorenya kami berangkat ke sini. Jadi RAPBD disahkan dari APBD tahun 2025 diketok kemarin Pak 4,9 T. Ya.
memang jauh meningkat. Karena kita dari DPH bagi hasilnya 3,5 T, Pak. Karena batubara dan sebagainya 3,5 T dari dana bagi hasil. Kemudian dari BAD dan pendapatan yang sah, ya itu ada. Jadi memang kita seandainya tidak ada dana bagi hasil, ya paling-paling berkisar 1,5 sampai 2,5 saja. Tapi alhamdulillah selama kurun waktu 2 tahun 3 tahun ini dengan adanya pulau lari-larian ekspor migas kita dapat. Jadi alhamdulillah hampir sama dengan Pasir Grogol yang hampir 5 T. Jadi kami memang sharing kemarin. Nah, ada teman lagi cukup. Oh ya. Pimpinan omongan tadi terkait dengan ini Pak, budidaya ikan hias Pak ya. Kebetulan saya ini suka sekali ikan hias Pak. Mungkin bisa nanti Pak kami kawan-kawan di situ untuk dilihat Pak. Kalau mungkin yang kucinggot itu Pak ikan hias yang kucinggot Pak ya. Aku kincu ikan hias. Iya, yang kucinggot ini ya Pak. Mungkin dari Pak Gali bisa mengantar kita ke belakang Pak ya ya. Oh dekat bisa dilihat Pak. Bisa. Oke, terima kasih Pak. Ya, sekian selesai ini nanti kita. Kemudian untuk jumlah konsumsi ikan lebih banyak orang di Banjarmasin daripada di Kota Baru. Jadi hasil tangkapan ikan dari Kota Baru itu datangnya ke Banjarmasin. Nah, selama ini yang saya lihat ini luar biasa Pak, terutama di Banjarraya. Itu satu hari itu kalau ikan dari Kota Baru itu bisa sampai 20 mobil. Nah, sedangkan itu lewat-lewat aja Pak itu Pak. Lewat aja. Menjadi pertanyaan saya Pak, apakah bisa ada suatu regulasi setiap ikan yang dari Kota Baru itu dikenakan biaya distribusi atau apa, supaya kami di Kota Baru juga untuk komunitas sendiri itu bisa ada peningkatan untuk PAD di bidang perikanan Pak. Kan lumayan Pak, itu kalau satu hari 20 mobil, berarti kalau hitungannya satu mobil 1,5 ton Pak, berarti hampir 30 sampai 40 ton. Kalau kita kenakan distribusi dengan jumlah yang sesuai dengan aturan, ya mungkin PAD itu bisa untuk Kota Banjarmasin sendiri dan Kabupaten Kota Baru Pak. Kalau untuk di provinsi Pak, wewenangnya itu sebenarnya terkait dengan surat menyurat aja Pak, dan karena izin sandar, izin bongkar. Tapi kalau untuk ke teknisnya itu mungkin pemerintah Banjarmasin sama kerjasama dengan Kota Baru mungkin yang bisa Pak. Maksud saya begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti gabung ya. Ada Pak. Ada nyambung aja Pak ya. Sekalian ini. Sekalian ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan beserta jajarannya, Bapak Haji Hartono, pemimpin rapat, Pak Bu Suwardi, Ketua Komisi 2, teman-teman Komisi 2 yang terhormat. Jadi kalau saya lihat Pak, dalam peningkatan PAD Kota Banjarmasin ini lebih mengarah ke budidaya untuk perikanannya Pak ya. Kami pun demikian Pak. Kalau di Kota Baru itu memang lebih ke tangkapnya, karena laut kan di sana. Kalau di sini meskipun ada lautnya, tapi yang paling banyak itu sungainya Pak ya. Nah itu. Kalau di budidaya tempat kami juga Kota Baru ada Pak, tapi saat ini kami lagi menggalakkan undang Parami Pak yang kami galakkan. Yang menarik di Kota Banjarmasin ini yang saya lihat masalah ini ikan itu tadi, ikan gabus atau toman itu beda Pak ya. Gabus dengan toman beda. Ya, tapi itu sepengetahuan saya ikan predator ini susah kalau di kota itu tadi kelompok-kelompok bantuan-bantuan itu
atau hasil, misalnya hasil dari kelompok itu diolah semacam kerupuk atau apa. Nah itu kan kalau ada dari pusat itu kami mau belajar Pak bagaimana caranya menjuluk Pak mendapatkan itu, karena di pusat ini kalau pada dijuluk ya ngalir juga bisa ada turun. Jadi itu yang kami ingin tahu caranya Pak. Karena kalau melihat ini ya lumayan ini per tahun kayak ini Pak ya, per tahun ini per tahun ini luar biasa pencapaiannya. Targetnya itu oleh Bapak Wakil Ketua Komisi, Bapak kami Kepala Desa. Memang benar Pak, alhamdulillah. Jadi ada kaitannya dengan program yang sudah kami kembangkan di terutama permasalahan budidaya air tawar. Namun secara teknis mungkin kurang paham Pak, sehingga beberapa kali kami bantu itu selalu gagal. Yang pertama itu Pak. Jadi secara teknis pemerintah daerah melalui dinas perikanan itu seperti apa, sehingga masyarakat itu supaya bantuan kita tidak sia-sia. Yang pertama itu Pak. Yang kedua tadi menyangkut ketahanan pangan dan pertanian Pak, bahwa pada tahun 2015 kami diadakan cetak sawah supaya kami tidak, karena ini menjadi beban kami, karena waktu kami menjadi kepala desa itu Pak, ada surat dari Dinas Pertanian bahwa cetak sawah itu tidak bisa dialihfungsikan, kan seperti itu Pak, dialihfungsikan. Sedangkan yang terjadi di lapangan Pak, masyarakat tidak bisa terbendung. Alasannya seperti ini Pak, bahwa kenapa dialihfungsikan, karena pertanian yang dia kembangkan, masyarakat yang dia kembangkan melalui cetak sawah selalu gagal Pak, selalu gagal. Nah, kalau di Kota Banjarmasin ini, apakah ada langkah-langkah di ketahanan pangan Pak agar selalu terpenuhi Pak kebutuhan pangannya untuk Kota Banjarmasin? Apakah di Kota Banjarmasin juga menyuplai dari luar atau bagaimana Pak? Kalau tempat kami kayaknya masih dari luar. Ada lagi? Ya cukup mungkin ya. Memang benar Pak, beras Sulawesi banyak datang dari seberang, karena transport ferry itu tiap minggu 2-3 kali, jadi bertonton mereka. Kota Baru kebanjiran beras dari Sulawesi banyak ya. Silakan Pak. Atas pertanyaan dan tanggapan dari kawan-kawan sekalian dari DPRD Kota Baru, mungkin nanti ada yang coba kami jelaskan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan nanti disampaikan oleh Pak Kabid Perikanan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Abu Swandi Pak. Jadi sebenarnya memang potensi dari Kota Baru ya Pak ya, apalagi dari pemantauan 20 mobil tiap hari masuk ke pelelangan ikan di Banjaraya ya Pak ya. Kalau hemat kami Pak, karena di pengelolaan itu sendiri kan ada kewenangan dari provinsi Pak. Jadi pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, memang di sana dari berbagai tangkapan di laut mana saja ya gitu ya Pak ya. Artinya ketika bukan hanya dari Kota Baru, bahkan dari Pulau Jawa pun ada masuk, bahkan Semarang Pak, Semarang juga ada masuk ke sana. Jadi terkait dengan regulasi, sebenarnya apa yang menjadi pemikiran Bapak itu adalah potensi ya Pak ya, potensi ketika itu bisa menjadikan karena apa, potensi yang dimiliki di sana, kenapa loss gitu, kenapa loss? Seharusnya kan paling tidak adalah bagian dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat penangkap ikan itu. Kalau hemat kami Pak, mungkin bisa penjajakan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Pak,
Nah, bisa karena pengelolaan di sana bisa jadi kita minta masukan di sana, Pak. Kan artinya ketika hasil laut di sana masuk ke Kota Banjarmasin. Nah, sedangkan mohon maaf Pak, sedangkan Kota Banjarmasin sendiri kita tidak ada produksi, tidak ada dapat pun lah, tidak ada dapat sepeser pun Pak PAD terhadap kita. Walaupun di Kota Banjarmasin tepatnya Pak, tapi paling tidak apa yang kami istilahnya, tapi kami coba berkomunikasi juga Pak dengan pengelola dari provinsi itu. Kita coba mau membangun di sana yang namanya kuliner Pak. Nah, tapi apakah nanti akan ditindaklanjuti oleh, karena mungkin kalau dinas kita bukan dinas kita Pak yang membangun itu, mungkin kemarin itu rencana ada kerjasama dengan pihak kecamatan Pak, kecamatan di sana. Jadi kita melihat potensi perikanan di sana, apalagi sekarang ini kan sudah beberapa kontainer akan membuka kuliner, khususnya kuliner ikan yang yang terkait dengan perikanan itu akan dibuka di sana Pak. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana, karena bagaimanapun ketika kita memanfaatkan itu paling tidak ada tujuan destinasi wisata. Jadi Kota Banjarmasin tidak berpikiran untuk ambil berhasil panen. Nah, panennya itu Pak, kalaunya dihitung-hitung khusus untuk memberi makan masyarakat Kota Banjarmasin itu paling cukup 40 hari Pak, selesai habis. Nah, tapi karena kita dengan potensi penduduk tadi, sehingga hasil pertanian yang ada di kabupaten tetangga, kota tetangga, bahkan provinsi tetangga itu pemasarannya ke Kota Banjarmasin. Nah, juga dari Kota Baru pun kawan-kawan yang penangkap ikan Pak sering membawanya ke pelabuhan Trisakti. Jadi di Kota Banjarmasin ini ada 2 pelabuhan. Pelabuhan yang terbesar itu memang pelabuhan ikan terbesar itu ada di Banjaraya dekat Trisakti. Jadi di sana memang dari dulu ya Pak ya sudah terjadi transaksi terhadap hasil perikanan itu, terutama perikanan tangkap. Nah, tetapi itu dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Pak. Jadi kita ketempatan aja lah. Nah, kita berusaha, Kota Banjarmasin berusaha untuk mencoba mencari potensi lain dari perikanan ini, yaitu pelabuhan pendaratan untuk ikan air tawar Pak, karena provinsi tidak memiliki Pak. Dan mungkin di Indonesia ya Pak ya, mungkin apakah satu-satunya atau salah satu yang ada di Indonesia ini yang berani menyatakan bahwa itu pelabuhan tempat pendaratan ikan air tawar. Mungkin di kota-kota lain atau di daerah lain mungkin tidak ada ya Pak ya. Nah, karena potensi itulah yang kita coba menangkap apa yang bisa kita jadikan untuk PAD Kota Banjarmasin. Lanjut. Nah, di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sendiri itu ada beberapa bidang Pak. Jadi ada 5 bidang seperti yang kami sampaikan tadi, dan ada 5 UPTD. Itu salah satunya untuk coba menggali sebagai potensi untuk penghasilan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Banjarmasin. Situ ada UPTD rumah potong hewan. Itu di bawah bidang peternakan dan kasuan. Begitu juga dengan UPTD kebun binatang mini dan poliklinik hewan. Untuk bidang perikanan sendiri, UPTD pendaratan ikan.
dan UPTD Balai Benih Ikan. Untuk bidang pertanian itu ada Balai Benih Hortikultura. Jadi 5 bidang inilah yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Banjarmasin. Nah, jadi untuk Balai Benih sendiri itu merupakan usaha kita, karena bagaimanapun di Kota Banjarmasin mungkin karena penduduknya padat ya Pak ya, artinya orang pasti memerlukan hajat untuk hidup, sehingga ada usaha-usaha yang salah satunya adalah usaha terhadap perikanan. Jadi di sini di sebagian di daerah hulu lah, istilahnya hulu dari Sungai Martapura yang masih berada di wilayah Kota Banjarmasin, di apa namanya Sungai Martapura, Pak. Sungai Martapura lah. Jadi di daerah Banua Anyar ini sendiri Pak, itu ada kerambat jaring apung yang memang masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya itu mereka melakukan itu. Selain juga memelihara ikan di kolam serta memelihara ikan di kolam terpal juga Pak. Jadi karena potensi itu kita, karena tupoksi kita, makanya kita juga membuat OPTD Balai Benih Ikan. Jadi Balai Benih Ikan sendiri pada saat ini memang kondisinya agak belum maksimal lah, karena bagaimanapun ketika kita melakukan pembibitan itu tentunya tidak lepas dari sumber daya airnya. Nah, kita sendiri Pak, ketika musim kemarau itu air asin masuk ke sungai-sungai, jadi akan berpengaruh salah satunya terhadap pembibitan ikan, sehingga kita tidak maksimalnya itu karena memang kondisi alam lah yang memang harus kita kendalikan. Jadi selain penyediaan bibit ikan melalui BBI tadi Pak, kita juga ada laboratorium ikan hias. Nah, ini kita juga belum maksimal sebenarnya, tapi paling tidak kita sudah memulai memberikan kontribusi terhadap penghobi ikan hias di Kota Banjarmasin Pak. Letaknya ada di lingkungan kantor ini juga, di sebelah kiri nanti kalau keluar ada di sana. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan ikan hias, dan sekarang ini yang bagus, yang lumayan berhasil juga itu pembibitan ikan koi. Nah, kemarin juga kita mencobakan untuk pembibitan terhadap udang Donggala. Nah, sekarang ini ada udang galah Pak, kita mencobakan juga. Lobster ya kemarin. Selain lobster kemarin Pak, lobster kita cobakan lobster air tawar, tetapi karena mungkin memang kondisinya tidak bagus dan mungkin juga karena bibitnya kurang baik, sehingga percobaan kita itu bukan maksimal yang didapat, tetapi kita harus perlu pengkajian lagi Pak. Dan dari kami Pak, mungkin apa maksud dan tujuan kami sediakan tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, beserta Bapak-bapak, para kabid dan jajaran di Kota Banjarmasin, teman-teman dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Kota Baru yang membidangi keuangan dan ekonomi, salah satunya perikanan dan pertanian secara umum.
sebelum kami lebih lanjut menyampaikan maksud tujuan kami berkenan untuk memperkenalkan teman-teman Pak dari Komisi 2. Yang pertama, Pak Agus Wandi SH itu sebenarnya Ketua Komisi 2 Pak, tapi jabatannya rangkap hari ini Pak. Kebetulan catat terus tim Pak Widi Pan, karena komandan PAN di kota baru, sehingga kiri kanan siang malam sampai subuh terus tulis terus, dituntut selama 3 hari harus beres. Nah, karena komandannya ini, sehingga untuk tugas Komisi 2 dilimpahkan kepada saya. Jadi yang namanya wakil siap apabila ditugaskan. Kemudian saya sendiri Adi Soehartono, Wakil Ketua Komisi 2, kemudian Pak Mustaqim dalam perjalanan, kemudian Pak Muhdi Sepibai, nah ini dari PDI di dapil 4, kemudian Pak Haji Abidin Naif Mafuji sakit, kemudian Pak Bahrul Ilmi itu dari dapil 3 dari Golkar Pak, kemudian Pak Junaidi dari Gerindra dapil 2 yang membidangi perikanan banyak di sana. Kemudian Pak Jai ini masih dalam perjalanan Pak ya. Masih perjalanan. Kemudian Pak Harwono, nah mantan kepala desa 10 tahun lebih itu Pak. Kemudian ibu Nurtaibah, ini dari Hanura sudah hampir bagainya. Jadi pada kesempatan ini memang salah satu tujuan kami ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini, kalau sana sebutannya Dinas Perikanan, sebelum itu Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi khusus melulu, khusus Sorma. Mungkin daerahnya Pak, daerah pantai, tapi tidak mengecilkan hati di sini karena di sini memang banyak. Salah satunya tujuan kami diantaranya PPI dan pendaratan ikan atau pelelangan ikan, karena mungkin di daerah Banjaraya salah satu tujuan kami situ. Kemudian yang kedua, Pak Ketua ini Pak bosnya perikanan. Itu nelayan saya 10 tahun yang lalu ada sedikit masalah postorit dan pelabuhan dan sebagainya. Sekarang pemanfaatannya tidak maksimal. Paling-paling orang Amban, orang Jangkar di situ aja. Jadi aktivitas keperikanan sementara tidak ada. Jadi kami ke Dinas Perikanan Provinsi kemarin mohon statusnya gimana. Walaupun kami dulu pernah ke Pasuruan, ke Probolinggo, kami studi bandingnya ke sana mengenai pelepasan aset-aset dan sebagainya. Pernah kami ke sana. Jadi oleh sebab itu nanti pada kesempatan ini terutama pendaratan ikan atau pelelangan walaupun tidak ada. Kemudian budidaya atau perikanan tangkapnya Pak ya, budidaya atau perikanan tangkapnya. Karena mungkin di sini kalau di tempat kami perikanan tangkapnya memang nelayannya banyak Pak Abu, banyak teman-teman nelayannya, budidayanya memang agak sedikit Pak, agak sedikit. Ada teman-teman kita, ada juga kemarin ada 4 anggota dewan yang melaksanakan budidaya. Cuma terbentur pemeliharaan, perawatan dan sebagainya Pak. Jadi kelihatannya macet di tengah jalan. Ada 4 teman-teman mencoba. Cuma tinggal 1 yang masih jalan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pembuka kata. Insya Allah nanti di teman-teman bisa menyampaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan perikanan secara umum.